Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Slamet Yudiansyah di channel Sebar Ilmu, saluran yang berbagi ilmu pengetahuan khususnya pada materi bahasa Inggris. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas salah satu jenis reading text yang akan kita pelajari bersama, yaitu application letter atau biasa juga dikenal dengan cover letter. Dalam bahasa Indonesianya adalah surat lamaran pekerjaan. Ingat, surat lamaran pekerjaan, bukan surat lamaran kepada mertua kalian. Oke? Bagaimana pembahasan tentang application letter ini? Terus simak video ini sampai tuntas, oke? Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ketika kita membahas yang namanya teks atau bacaan, khususnya pada kali ini yaitu application letter. Yang pertama adalah definition atau definisi maksudnya. Yang kedua adalah purpose atau goal atau tujuannya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah generic structure. Setiap reading text pasti membahas ketiga hal ini. Pada yang pertama, definition, apa sih application letter itu? A document sent with your resume to provide additional information on your skills and experience and elaborate your qualification. Nah, itu adalah definisinya. Tahu artinya? Berikut penjelasannya. Jadi, application letter itu suatu dokumen yang dilampirkan, yang dikirimkan, yang diberikan kepada instansi atau kantor atau suatu perusahaan gitu ya, yang berisi tentang ringkasan diri kita untuk memberikan informasi tambahan tentang keterampilannya kita, tentang pengalamannya kita dalam dunia pekerjaan pastinya, dan menguraikan tentang kualifikasinya kita. Kualifikasi itu kecakapannya kita atau skillnya kita. Di situ akan terangkum pada yang namanya application letter. Selanjutnya, pada purpose, pada tujuannya. Apa tujuan kita membuat surat lamaran pekerjaan itu? Yang pasti, yang pertama, agar atasannya kita nantinya itu mengetahui posisi apa yang kita lamar. Should let the employer know what position you are applying for. Jadi mencantumkan posisi yang kita lamar. Jadi biar tahu atasannya kita, the employer. Selanjutnya tujuan yang kedua adalah why the employer should select you for an interview. Yang perlu kalian ketahui, tahapan dalam mencari pekerjaan itu, setelah kita mengirimkan surat lamaran pekerjaan, ada tahapan selanjutnya yaitu interview. Dan tidak semua pelamar mendapatkan kesempatan untuk mengikuti interview. Nah, ini. Jadi, tujuan yang lain dari surat lamaran pekerjaan adalah ada alasan atasannya itu memilih kalian untuk mengikuti interview. Nah, alasannya apa? Tercantumkan pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Pastinya demikian. Itu adalah purpose-nya atau tujuannya. Berikutnya, yang ketiga adalah generic structure. Yang perlu diingat pada video kita kali ini bagian pertama tentang application letter, generic structure-nya kita akan membahas permukaannya saja. Nanti pada video kita selanjutnya kita akan membahas secara detail tentang generic structure, tentang bagian-bagiannya, isinya tentang apa saja, gitu ya. Yang pertama, generic structure-nya adalah sender's address, alamat pengirim. Date, itu tanggal. Receiver, penerima. Yang keempat adalah salutation. Opening, main body. Closing, ada juga yang namanya complementary clause. Diikuti dengan sender's name
dan tanda tangan, signature. Dan yang terakhir adalah enclosure. Enclosure itu lampiran. Pasti ada yang perlu dilampirkan, bukan hanya secari kertas berisi lamaran pekerjaan saja pastinya, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian ini pada contoh surat lamaran pekerjaan. Di sini saya tampilkan Slamet Yudiansyah, Jalan Candi Sewu, number 78, Banyuwangi, Jawa Timur, August 5, 2022, Badi Nugraha, Resources Manager, PT Aman Salawasna, Sentosa, Jalan Kalimantan, number 56, Tasikmalaya. Nah, ini adalah awal dari suatu application letter, di mana generic structure-nya yang pertama adalah sender address, alamat pengirim. Jadi mulai dari atas itu bisa kita tuliskan alamatnya kita, nama kita selaku pelamar dengan diikuti alamatnya kita. Lalu di bawahnya kita tambahkan tanggal pembuatan surat, yaitu 5 Agustus 2020. Itu adalah date. Dan yang ketiga adalah receiver penerimanya, yaitu Badi Nugraha, itu nama orangnya, Resources Manager, jabatannya, PT Aman Salawasna Sentosa, itu nama perusahaannya, Jalan Kalimantan number 56, Tasikmalaya, itu adalah alamat dari perusahaannya. Jadi ini 3 bagian awal. Dilanjutkan, bagian selanjutnya, di sini saya tampilkan sudah masuk pada isi dari surat lamaran pekerjaan, yang mana ketika kita ngomongin teks itu kan pada dasarnya ada 3 bagian, ya kan? Ada opening, pembukaan, isi, penutup. Itu pasti semua teks mempunyai 3 unsur tersebut, hanya saja istilahnya nanti berbeda-beda. Pada kali ini kita membahas application letter. Yang pertama, Dear Mr. Badi Nugraha, itu adalah salutation. Selanjutnya diikuti dengan opening. I wish to apply for the position of accounting staff that was advertised on Tempo July 24, 2020. Itu adalah openingnya, pembukaannya. Masuk pada bagian berikutnya, yaitu intinya atau body, main paragrafnya. Di sini isinya terdapat pada 2 paragraf di tengah, mulai dari I have over 1 year experience sampai pada paragraf ketiga, yang mana terakhir adalah making the position even more attractive. Nah, itu adalah body atau main idenya. Jadi pada dasarnya pada application letter, body itu tidak menutup kemungkinan hanya terdiri dari 1 paragraf, atau bahkan lebih dari 2, bisa jadi 3. Kalau 4 terlalu panjang mungkin ya, jadi nanti akan berlembar-lembar, nanti akan jadi cerita. Selanjutnya pada bagian yang terakhir itu ada yang namanya closing. Closing di sini I would gladly welcome an opportunity sampai pada consideration and attention pada bagian yang terakhir. Nah, itu adalah closing. Jadi pada opening dan closing biasanya hanya membutuhkan 1 paragraf. Isinya tentang apa saja pada masing-masing paragraf itu nanti pada video kita selanjutnya akan saya jelaskan secara detail. Kali ini seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, kita hanya akan membahas permukaannya saja pada generic structure-nya. Selanjutnya, di bagian terakhir pada generic structure itu ada your sincerely, ada signature, dan nama pengirimnya yaitu Slamet Yudiansyah, dan ENCL. Nah, ENCL itu adalah enclosure. Satu persatu kita jelaskan bagian-bagiannya. Your sincerely itu adalah complementary close, ya, salam penutup, intinya demikian. Signature itu adalah tanda tangannya, lalu diikuti dengan sender's name, nama lengkap dari pengirim, dari pelamarnya. Nah, jadi susunannya sudah jadi demikian.
salam penutup, diikuti tanda tangan, baru nama pengirimnya. Sama seperti dengan kita mengirim surat pada umumnya, yang mana complementary clause itu biasanya bunyinya hormat kami. Nah, itulah complementary clause. Bentuknya apakah yours sincerely aja? Banyak. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Bagian yang terakhir dari application letter adalah ENCL. ENCL itu adalah enclosure, dalam bahasa Indonesianya adalah lampiran, yang mana pastinya dalam satu amplop itu tidak hanya berisi satu lembar surat lamaran pekerjaan saja, tapi nanti akan terlampirkan juga daftar riwayat hidup kita, ataupun juga bisa fotokopi ijazah kita, fotokopi nilai rapot kita gitu ya, nilai ijazah kita. Jadi pasti itu masuk pada lampiran. Itulah dia generic structure secara umum, masih sebatas permukaannya saja pada application letter. Di sini saya tampilkan secara lengkap contoh dari surat lamaran pekerjaan. Pada dasarnya sama seperti yang sudah saya tampilkan tadi, hanya saja ini saya berikan secara utuhnya. Mulai dari atas, Slamet Yudiansyah, Jalan Candi Sewu, number 78, Banyuwangi, Jawa Timur, itu adalah pengirimnya. August 5, 2020, itu adalah tanggal pembuatan suratnya. To Badi Nugraha Resources Manager PT Aman Salawasna Sentosa, Jalan Kalimantan, number 56, Tasikmalaya, itu adalah receivernya. Dear Mr. Badi Nugraha, itu adalah salutation, itu salam pembuka gitu ya. Terus masuklah pada yang namanya inti dari surat lamaran pekerjaan, dimulai dari I wish to apply for the position sampai pada yang terakhir, yaitu thank you for your consideration and attention. Nah, itu masuk pada intinya. Tapi inti dari surat masih terbagi lagi menjadi 3 bagian. Terdiri dari yang pertama adalah opening, main atau body, dan yang ketiga adalah closing. Selanjutnya diikuti your sincerely, itu adalah complementary clause atau salam penutup, ditambahkan signature, tanda tangannya kita, dan nama lengkapnya kita. Dan juga bisa ditambahkan ENCL. ENCL ini sebenarnya juga hukumnya sunnah gitu ya, tidak dituliskan juga tidak apa-apa, pasti ada yang namanya lampirannya, lampiran-lampiran yang perlu kita kirimkan juga. Nah, seperti inilah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Yang perlu kalian ketahui, tidak ada satupun pattern atau bentuk baku dari surat lamaran pekerjaan itu. Ini merupakan salah satu acuan yang bisa kita gunakan dalam membuat surat lamaran pekerjaan, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, sama. Bisa jadi Slamet Yudiansyahnya, sendersnya itu dihilangkan. Jadi mulai atas sendiri langsung pada tanggal pembuatan, tidak apa-apa. Itu ada yang seperti itu, tidak masalah. Ini hanya mencoba mendetailkan, gitu ya, bagian-bagian pada application letter. Nah, itu aja dari saya untuk materi kita kali ini tentang application letter atau surat lamaran pekerjaan. Saya harap kalian semua dapat memahami dengan mudah pembahasan yang sudah saya berikan. Jika kalian merasa masih ada yang belum dipahami, silakan langsung saja komen di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.